pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang sains, buku sains bro. Kita di sini akan mempelajari materi tentang perkembangbiakan hewan. Jadi perlu diketahui nih, perkembangbiakan hewan itu untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangan hewan itu banyak cara. Ada yang bertunas, bertelur, melahirkan, dan lain sebagainya. Namanya saja perkembangbiakan hewan. Siapa yang tahu nih perkembangbiakan cicak apa? Bertelur. Baik. Terus coba cari 2 contoh perkembangbiakan yang hewan yang melahirkan. Gajah, sapi. Gajah dan Sapi. baik, terima kasih. Jadi benar bahwa gajah dan sapi itu merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Perlu diketahui terlebih dahulu nih. Jadi perkembangbiakan hewan dengan cara bertunas itu merupakan perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses perkawinan. Hewan yang berkembang biak baik dengan bertunas ini merupakan tunas yang awalnya kecil menjadi tumbuh dewasa. Tunas tersebut tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya dan telah mulai menangkap makanannya sendiri. Jadi tunas tumbuhan ini dari kecil sampai tumbuh dewasa itu awalnya dari kecil itu melekat pada induknya, dan tunas ini bisa mencari makanannya sendiri gitu. Yang selanjutnya itu perkembangbiakan hewan bertelur. Jadi jenis hewan yang berkembang biak secara bertelur ini contohnya apa tadi? Cicak, burung, Mo. sapi. Ayam. Sapi bukan bertelur lah. Ayam. Ayam. Bertelur. Burung Jangkrik. Jadi cara berkembang biak dengan cara bertelur ini disebut ovipar. Dan ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Coba ibu tanya lagi, bertelur ini biasa disebut dengan apa? Telur. Jadi perlu kita ketahui, pernah nggak sih kalian melihat ikan mas atau kupu-kupu sedang mengerami telurnya? Pernah nggak? Enggak. Jadi ikan mas atau kupu-kupu ini memang tidak mengerami telurnya. Karena apa? Telur itu akan menetas sendiri. Mulai dari awal sampai dengan akhir itu telurnya akan menetas sendiri tanpa dierami oleh induknya tersebut. Tetapi ada juga nih jenis ikan dan hewan amfibi yang memelihara telurnya, misalnya ikan mujair. Ikan mujair itu telurnya itu seperti katak. Katak itu juga sama, kalau ia memiliki telur maka telurnya itu akan dierami gitu kan. Ya, yang selanjutnya nih, berbagai jenis reptil perkembangbiakan dengan bertelur, misalnya kadal, ular ataupun penyu. Penyu itu hidupnya di mana? Siapa tahu? Air. Lautan. Nah, penyu hidup di laut tetapi bertelurnya di Darat. pantai. Pantai. Tahu kan kalau penyu itu bertelur di pantai? Tahu. Penyu ini meletakkan telur-telurnya di pasir, lalu melindunginya dengan cara menutupi telur-telur ini dengan Pasir. baik, benar. Dan setelah itu penyu akan berenang kembali ke laut. Telur-telur penyu tidak dierami induknya. Setelah beberapa waktu, bayi penyu disebut tukik yang akan keluar dari telurnya. Kulit telur penyu tidak keras seperti telur Ayam. Jadi apa tadi tuh? Telur penyu itu disebut Tukik. benar. Dan ibu bilang tadi kan bahwa telur penyu itu tidak seperti telur ayam. Karena apa? Telur ayam itu merupakan jenis hewan yang mudah bertelur ya. Pasti banyak kan di rumah kalian telur ayam, benar gak? Karena apa? Telur ayam itu merupakan hewan yang mudah. Ayam itu merupakan hewan yang mudah bertelur. Karena apa? Siklus bertelurnya penyu beragam dan juga siklus bertelurnya ayam itu juga beragam. Kalau penyu dari 2 hingga 8 tahun sekali ia akan bertelur, dan
perlu kita ketahui bahwa seekor penyu betina baru bisa bertelur itu selama 30 tahun. Dan sekali bertelur, penyu betina bisa menghasilkan sampai dengan 10 butir telur. Kebayang gak sih banyaknya telur penyu yang dilahirkan ketika 30 tahun penyu itu bertelur. Sampai 100 telur tuh. Dan akan tetapi telur penyu yang disebut dengan tukik ini akan hidup menjadi dewasa itu tidak sampai 10 ekor karena dikit. Telur atau tukik yang masih lemah dapat dimangsa biawak, burung, atau ikan telur. Itu. Perlu kita ketahui juga nih bahwa telur Perlu kita ketahui juga nih bahwa telur atau ovum dihasilkan oleh hewan betina. Alat kelamin betina yang menghasilkan telur itu disebut ovarium. Perlu kita ingat. Yang selanjutnya perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Coba berikan 3 contoh. Siapa bisa? Sapi, kuda, gajah. Yakin? Gajah bertelur nggak? Enggak. Betunas nggak? Enggak. Jadi gajah melahirkan. Contoh itu benar. Dan cara berkembang biak dengan cara melahirkan ini disebut vivipar. Cara berkembang biak bertelur tadi apa? Vivipar. Bertelur. Ovipar. Nah, benar. Perlu diingat bahwa cara berkembang biak dengan bertelur itu disebut ovipar, sedangkan dengan cara melahirkan disebut Vivipar. Benar. Jadi hewan-hewan tersebut ini hidupnya kebanyakan hewan yang melahirkan itu kebanyakan hidup di Darat. Benar. Ada juga hewan air yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya nih, pesut, lumba-lumba, paus tuh. Lumba-lumba ini tidak termasuk golongan ikan. Selain itu, pesut, lumba-lumba, dan paus bernapas dengan paruh. Menjelaskan kembali inti dari penjelasan Ibu jelaskan dari awal tentang perkembangbiakan hewan, dimulai dari cara bertunas, Bertelur. melahirkan. Dan juga ada nih hewan yang bertelur melahirkan. Ada juga gitu. Karena apa? Hewan yang bertelur melahirkan itu merupakan mana nomornya? Jadi perlu kita ketahui juga nih bahwa yang keempat itu ada perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan dan juga bertelur. Karena apa? Pasti bingung kan kalian? Gimana sih Bu? Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga bertelur. Jadi hewan yang melahirkan itu juga menghasilkan telur. Akan tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Telur itu juga dibungkus oleh cangkang kulit telur yang keras, dilindungi itu oleh cangkang kulit telur yang keras. Dan selanjutnya, telur tersebut dibuahi oleh sperma hewan jantan di dalam rahim uterus saat terjadinya perkawinan oleh hewan betina dan juga hewan jantan. Telur yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi calon bayi. Calon bayi mengalami pertumbuhan selama masa berada di dalam rahim hewan betina. Dan setelah pertumbuhan calon bayi inilah di dalam rahim sempurna, maka bayi itu akan dilahirkan. Hewan yang baru dilahirkan dengan keadaan masih lemah. Oleh karena itu, induk hewan merawat anaknya dengan sangat baik. Jadi inti dari penjelasan Ibu tadi, yang pertama, perkembangbiakan itu dengan cara bertunas. Yang kedua, bertelur. Yang ketiga, Melahirkan. yang keempat, Bertelur dan melahirkan. benar. Jadi bertelur itu ditandai dengan keluarnya telur dari tubuh induknya. Anak hewan berkembang di luar tubuh induknya. Melahirkan ditandai dengan induk hewan mengalami masa mengandung. Telur berkembang di dalam tubuh induknya. Bertunas misalnya seperti hidra. Bertelur dan melahirkan itu misalnya beberapa jenis kadal dan ular. Itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang bisa ditanyakan? Tidak. Ada nggak yang mau ditanyakan tentang perkembangbiakan? Tidak ada, berarti udah jelas semua ya.
Kalau ibu tanya, jangan jawab nggak tahu pasti tahu kan? Coba jelasin tentang perkembangbiakan penyu tadi. Ya, berapa kali dapatnya, selama berapa kali? 10 ekor telur. Terus Itu 30 tahun. 100 telur 30 tahun. Dan bertelurnya bukan di lautan, di pasir pantai. Dan ditutupi pasir pantai. Apakah ibu tanya nih, apakah 100 telur itu bisa hidup semua sampai dewasa? Enggak, Jadi cuma berapa hidupnya? 10. 10. Nah, perlu kita ketahui bahwa telur penyu itu 100 telur penyu yang telah netas tadi itu tidak semuanya hidup sampai dengan dewasa. Dan telur penyu itu berkembang sampai dewasa itu tidak hanya sampai 10 ekor. Kebayangkan kalau dari 100 ekor penyu cuman jadi nggak sampai tuh dengan 10 ekor penyu. Gitu, perlu diingat ya. Baiklah. Pertemuan IPA selanjutnya Ibu akan berikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa dipelajari ya. Kalau Ibu tanya harus ingat dan mengerti. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah salah. Tadi sudah, makasih anak kita kan tadi nampak tadi baik. Dan Semangat itu. tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Semangat belajar. Aku ceria. Diulangi sekali lagi nih. Tepuk semangat. Semangat belajar. Aku ceria. Jadi gitu ya. Baik. Kalau ibu tanya tepuk semangat, jawabnya harus seperti tadi, harus ceria gitu. Karena kita memulai pembelajaran itu ingin memasuk ilmu pengetahuan supaya ilmu pengetahuan itu masuk. Jadi belajar itu dengan ceria. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita menghafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dulu nih. Berdoa. Mulai. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma nasirna wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil